nanti dengan NIM T2019-7034. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran problem solving. Problem solving secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu problem dan solve. Problem secara bahasa memiliki makna, yaitu suatu hal yang sulit untuk melakukannya atau memahaminya. Sedangkan solve berarti mencari jawaban dari suatu masalah. Menurut Saiful Bahri, Jamarah, dan Aswan Zain, problem solving adalah suatu cara berpikir ilmiah untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan menurut Abdul Majid, model pembelajaran problem solving adalah cara memberikan pengertian dengan menstimulasi peserta didik untuk memperhatikan, menelaah, dan berpikir tentang masalah untuk selanjutnya menganalisis masalah sebagai upaya untuk pemecahan masalah. Sedangkan menurut Arus Saimin, model pembelajaran problem solving adalah suatu proses pembelajaran dengan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah dengan diikuti penguatan keterampilan. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran problem solving adalah suatu model pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kognitif peserta didik melalui keaktifan berpikir untuk memecahkan masalah. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran problem solving. Yang pertama yaitu pengajuan pertanyaan dan masalah. Pengajuan pertanyaan dan masalah secara sosial penting dan secara pribadi bermakna bagi peserta didik. Yang kedua yaitu berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Walaupun problem solving berpusat pada pembelajaran tertentu, namun dalam pemecahan masalahnya, peserta didik dapat meninjau dari berbagai mata pelajaran. Yang ketiga yaitu penyelidikan otentik. Dalam problem solving, peserta didik harus melakukan penyelidikan otentik, yaitu dengan menganalisis dan mengidentifikasi masalah, mengembangkan hipotesis dan membuat ramalan, mengumpulkan dan melakukan eksperimen jika diperlukan, kemudian membuat inferensi dan merumuskan masalah. Yang keempat yaitu menghasilkan penyelesaian masalah. Dalam problem solving ini, peserta didik dituntut untuk menghasilkan bagaimana cara atau strategi untuk memecahkan masalah. Yang kelima yaitu kolaborasi atau kerjasama. Dalam pembelajaran problem solving ini, peserta didik diharapkan dapat berkolaborasi atau bekerja sama baik dengan berpasangan atau berkelompok. Selanjutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran problem solving. Yang pertama yaitu menyiapkan masalah dengan jelas untuk diselesaikan. Masalah harus tumbuh dari peserta didik dan juga harus sesuai dengan materi yang dipelajarinya dan ada dalam kehidupan nyata. Yang kedua yaitu merumuskan penyelesaian masalah dengan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut dapat berupa membaca buku, meneliti, bertanya, ataupun pengalaman dari peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yaitu melakukan penyelesaian masalah sesuai rencana. Artinya melakukan pembuktian tiap tahap-tahap penyelesaian masalah yang telah dirumuskan, kemudian menjelaskan tahap-tahap penyelesaiannya. Yang keempat yaitu menguji jawaban dan menarik kesimpulan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aziza dengan NIM T2019-7030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran problem solving. Berhasil tidaknya suatu pembelajaran itu tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan dari model pembelajaran problem solving sendiri itu terdapat dua tujuan utama. Yang pertama, memberikan pengetahuan dan kecakapan praktis kepada peserta didik supaya dapat bermanfaat
dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik dalam mencari sebab akibat atau tujuan dari suatu permasalahan. Untuk mendukung keberhasilan dari model pembelajaran problem solving ini, seorang guru harus sering-sering memberikan soal yang berkaitan langsung dengan kehidupan nyata. Mengapa demikian? Karena supaya peserta didik itu paham dan dapat menerapkan bagaimana langkah-langkah yang telah ia dapatkan di dalam pembelajaran dalam kehidupan nyata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah model pembelajaran problem solving. Terdapat 5 langkah-langkah dalam model pembelajaran problem solving, yaitu yang pertama, adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Dalam hal ini, masalah harus tumbuh dari taraf kemampuan peserta didik. Yang kedua, mencari data yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Dalam hal ini, data dapat kita cari dari berbagai referensi, contohnya seperti buku-buku ataupun berdiskusi dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu menetapkan jawaban sementara untuk permasalahan. Dalam hal ini, dugaan jawaban atau jawaban sementara harus berdasarkan pada data yang telah didapatkan. Yang keempat, yaitu menguji kebenaran jawaban sementara dari permasalahan. Dalam hal ini, peserta didik harus diyakinkan bahwa jawaban yang telah ia dapatkan itu benar. Yang terakhir yaitu adalah menarik kesimpulan, di mana peserta didik harus mampu mengambil kesimpulan dari jawaban yang telah ia dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdana Putra Wiratama dengan NIM T 2019-7029. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem solving. Yang pertama yaitu kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang kedua, berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang keempat, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Yang kelima, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Yang keenam, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Yang selanjutnya dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. Untuk materi selanjutnya yaitu kekurangan model pembelajaran problem solving. Adapun kekurangan dari penggunaan model pembelajaran problem solving yaitu memerlukan cukup banyak waktu. Yang kedua, melibatkan lebih banyak orang. Yang ketiga, dapat mengubah kebiasaan peserta didik belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru. Yang keempat, dapat diterapkan secara langsung, yaitu untuk memecahkan masalah. Yang kelima, tidak efektif jika terdapat beberapa siswa yang pasif. Yang selanjutnya, agar supaya siswa itu dapat memecahkan masalah, kita memiliki terobosan agar siswa dapat berhasil dalam belajar pemecahan masalah. Yang pertama, kemampuan mengingat konsep, aturan atau hukum yang telah dipelajari. Yang kedua, informasi dan terorganisasi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta kemampuan strategi kognitif, yaitu kemampuan yang berfungsi untuk mengarahkan dan memonitor penggunaan konsep-konsep atau aturan.